Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat religi Gunung Kidul. Kita kembali dalam podcast Bisaroh, Bimbingan dan Sapa Rohani. Bersama saya Siti Nur Afriyanti. Kali ini kita akan berdiskusi tentang nasihat dari sahabat Nabi. Telah hadir bersama kita Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul, Bapak Dr. Andes Haji Andar Prasetyo MA. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Pak, tema kita kali ini adalah nasihat dari sahabat Nabi. Bisa dijelaskan nasihat yang seperti apa yang Bapak maksud? Silahkan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Sahabat pemirsa dari program Kemenak Gunung Kidul yang kali ini kita berbincang dengan Mbak Yanti dari Pranata Humas kita akan berbincang kaitannya dengan nasihat-nasihat yang bisa dijadikan sebagai guru kita, sebagai uswah kita di dalam menapaki hidup ini. Kenapa kita mengambil nasihat dari para sahabat? Ya, yang kali ini kita ambilkan satu orang sahabat yang sangat dekat dengan beliau Rasulullah SAW. Karena kadang kita kalau mau mengambil dari nasihat-nasihat yang langsung dari Nabi, kadang kita masih perlu adanya penjelasan-penjelasan. Nah kali ini sahabat Nabi yang cukup cerdas, sejak masih kecil, masih anak-anak, beliau ini sudah bersama dengan beliau. Artinya bukan hanya setahun 2 tahun, tapi sejak kecil, sejak usia kanak-kanak, sahabat ini sudah bersama dengan beliau, membantu beliau. Siapa beliau? Beliau ini adalah sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Kenapa kita ambil nasihat yang dari sahabat Ali? Nasihat ini cukup mudah untuk kita pahami, tetapi sangat-sangat penting. Ya, yang nasihat ini termaktub di dalam sebuah kitab ya yang cukup populer di kalangan pesantren, yaitu Nasaihul Ibad. Beliau sahabat Ali ini memberikan pesannya, inna min ni'amid dunya yakfikal islamu ni'matan. Jadi bagi kalian ini sebetulnya cukup ketika sudah mendapatkan karunia berupa mempercayai dan mengamalkan agama Islam. Kenapa? Karena sebagai apapun status kita, pangkat kita, jabatan kita, dan kedudukan kita, bahkan kesuksesan kita, maka kalau kita itu tidak memeluk agama Islam, tidak ditakdirkan untuk mengamalkan agama Islam, maka itu masih tidak ada maknanya. Tetapi ketika kita itu apapun jabatan kita, status kita, tetapi Islam itu melekat pada diri kita dan menjadi way of life kita, maka dengan seperti itu kita ini sudah cukup memegangi Islam, mempercayai Islam, mengamalkan Islam di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi luar biasa tiket untuk jaminan keselamatan kebahagiaan dunia akhirat itu yang pertama adalah Islam. Jangan sampai lepas, jangan sampai tidak kita miliki itu Islam. Maka kemudian diperkuat lagi fa inna a'dzama ni'amillahi lil 'abdi ikhrajuhu minal 'adami ilal wujud wa ikhrajuhu min dhulumatil kufri ila nuril islami. Jadi termasuk nikmat yang sangat besar, yang sangat penting, itu adalah kita ini diwujudkan oleh Allah. Dari tadinya tidak ada, kemudian menjadi ada, hidup di dunia ini. Tapi bukan titik di situ. Hidup di dunia ini tetapi dengan disertai kita itu bisa mengeluarkan kekufuran ataupun kekafiran menuju kepada keislaman, kepada nur Islam.
ya cahaya keislaman. Jadi ketika kita nggak ada, kemudian ada di dunia ini sudah nikmat, tapi belum sampai pada nikmat yang besar. Sebelum kita ini mampu mengusir kekafiran ataupun kekufuran, kemudian diisi dengan nur keislaman. Ya, ini yang pertama. Kemudian beliau juga menambahkan, wa inna min syughli yakfika ta'atu syughlan. Ya, bahwa kesibukan seseorang di dunia ini, kadang kita ini bingung ya, wah saya ini mau bekerja apa, saya ini mau cari kesibukan apa. Nggak usah repot. Kesibukan yang mencukupkan bagi kita hidup di dunia ini adalah sibuk dengan melaksanakan taat kepada Allah. Sibuk mengisi hidup kita ini, apa yang menjadi perintah Allah kepada kita, ini kita lakukan. Nah, apa bentuknya? Ya beribadah, menghambakan diri kita kepada Allah. Kalau kita ini sibuk menghambakan diri kepada Allah, maka itu sibuk yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Bukan kemudian orang yang nggak pernah berhenti bekerja, kemudian waktunya sampai nggak ada sedikit pun waktu kesempatan untuk mengurus dirinya, untuk makan, minum, istirahat, bersosialisasi dengan kawan lingkungannya. Bukan itu orang yang sibuk. Sibuk yang bermanfaat, sibuk yang berarti ketika orang itu mampu mengisi kesibukannya untuk melakukan ketaatan kepada Allah, menjalankan perintah Allah. Berupa sholat, berupa amal baik, berupa tolabul ilmi, dan seterusnya. Itulah. Kemudian yang ketiga, kita ini diberikan nasihat yang sangat penting dan sangat mulia. Tetapi nasihat yang menurut sahabat Ali dianggap paling penting adalah nasihat berupa kematian. Wa inna minal ibrah ay al-idhah itu yakfika al-mautu ibratan. Fa innal mauta akbarul mawa'idhi linnas. Jadi nasihat yang paling besar, yang paling penting, yang paling baik menurut sahabat Ali adalah nasihat berupa kematian. Karena kalau orang itu mampu memaknai kematian, maka orang itu akan bisa mengarahkan aktivitas hidupnya itu tidak asal menuruti kesukaan hatinya, hawa nafsunya, tetapi orang itu akan bisa mengatur dirinya. Hidup ini mencari ridho Allah. Maka kemudian pernah suatu saat malaikat Jibril itu juga memberikan nasihat kepada sahabat Nabi secara khusus. Ya. Wahai Nabi, isma syi'ta fa innaka mayitun. Wahai Nabi, hiduplah engkau ini sesuka hatimu, tetapi sadar dan ketahuilah fa innaka mayitun. Engkau ini akan menjadi mayit, akan mati. Ketika mati, kita ini enggak punya apa-apa. Kita ini berpisah, tidak ada yang kita miliki bersama kita. Ya, kemudian Wahbib Wahbib masita fa innaka fa innahu mufarraqahu. Dan cintailah ya, apapun yang engkau suka, tetapi sadar ketahuilah bahwa engkau itu akan berpisah dengan apa yang engkau sukai. Jadi kita harus, orang Jawa itu ya seneng tapi sak madya. Suka boleh, cinta boleh, tetapi ya sewajarnya. Karena apa? Karena kita harus sadar, harus tahu, harus menyadari bahwa apa yang kita sukai pasti nanti akan memisah, akan meninggalkan kepada kita. Wa'mal masita fa innaka tujza bihi. Dan berbuatlah segala sesuatu yang engkau suka, tetapi sadarlah apa yang engkau lakukan, maka engkau akan menjumpainya, akan ketemu dengan apa yang engkau lakukan ini di akhirat kelak. Kalau kita berbuat baik, besok balasannya kebaikan. Kalau kita hidup ini banyak kemaksiatannya, maka kita harus sadar besok kita juga akan menjumpai balasan ataupun ancaman siksa dari kejahatan itu.
Kemudian wa'lam inna syarafal mu'mini qiyamuhu bil lail. Ketahuilah bahwa orang yang alim, orang yang berilmu yang mulia itu adalah orang yang mampu mengistiqomahkan qiyamul lail, artinya menunaikan ibadah di malam hari. Kemudian yang terakhir nasihatnya malaikat Jibril, wa'izzuhu istighnauhu nganin nasi. Dan ketahuilah bahwa kegagahanmu, kemuliaanmu itu terletak apabila engkau itu tidak suka meminta kepada orang lain. Menahan diri, tidak senang meminta kepada orang lain. Sehingga kita itu bukan berarti kalau diberi itu kita tolak, tetapi kita jangan menggantungkan kepada orang lain. Karena kalau kita itu suka minta kepada orang lain, maka kita akan menjadi rendah derajat kita di mata orang lain. Nah, ini nasihat-nasihat sebagai pedoman hidup kita, supaya hidup kita ini bisa lebih baik, apalagi kemudian kita sibuk, tetapi sibuknya untuk kebaikan yang diperintahkan oleh Allah. Ini luar biasa. Inilah nasihat dari malaikat Jibril kepada Nabi, nasihat sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib kepada kita semua yang layak untuk kita jadikan sebagai pedoman hidup. Itu Mbak Yanti. Oke, baik Bapak. Baik, sahabat religi Gunung Kidul, demikian diskusi kita bersama Bapak Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul, Bapak Dr. Andes Haji Andar Prasetyo MA. Semoga bermanfaat. Saya Siti Nur Afrianti undur diri. Sampai jumpa di podcast Bisa Roh selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.